Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan klasifikasi citra objek dengan CNN. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahda Zahira dengan NPM 231501117. Untuk yang manfaat, yang pertama ada akurasi tinggi dalam klasifikasi. CNN dirancang untuk mengenali pola kompleks dalam data citra, menghasilkan tingkat akurasi tinggi, mencapai lebih dari 90% dalam pengklasifikasian objek, termasuk tulisan tangan, angka, atau bentuk visual lainnya. Untuk yang kedua, ada efisiensi pemrosesan data besar. CNN mampu memproses data citra dalam jumlah besar dengan efisien, terutama ketika digunakan bersama dengan dataset yang besar. Untuk yang ketiga, ada ekstraksi fitur otomatis. CNN secara otomatis mengekstraksi fitur penting dari gambar tanpa perlu desain fitur manual. Hal ini membuatnya unggul dibandingkan metode tradisional dalam analisis citra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Naya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi project paper ketiga dengan judul klasifikasi data menggunakan metode convolutional neural network atau CNN. Jadi di penelitian ini menggunakan CNN untuk melakukan klasifikasi data citra berupa tulisan tangan angka 0 sampai dengan 9 dengan dataset sebesar 70.000 gambar dari MNIST. Penelitian ini berhasil mencapai tingkat akurasi 90% dalam klasifikasinya. Jadi metode CNN ini digunakan karena kemampuannya dalam mengekstraksi fitur dan memproses data gambar secara efisien. Baik, selanjutnya saya Muhammad Taufik Saputra akan menjelaskan tujuan dari klasifikasi citra objek menggunakan convolutional neural network. Tujuan yang pertama yaitu menggunakan metode CNN untuk mengklasifikasi gambar tulisan tangan angka dari 0 sampai 9. Jadi dengan adanya CNN ini, kita ingin melatih komputer supaya bisa mengenali dan mengklasifikasi angka ataupun tulisan tangan dari 0 sampai 9. Jadi meskipun tulisannya berbeda-beda, komputer tetap bisa paham angka yang apa yang dimaksud seperti itu. Untuk tujuan kedua, eh, diharapkan dapat menguji tingkat akurasi CNN pada dataset citra tulisan tangan MNIST. Jadi kita akan menguji seberapa akurat model CNN ini dalam mengenali angka-angka tulisan dengan menggunakan dataset MNIST. Dataset ini seperti buku latihan yang berisi ribuan gambar angka untuk diajarkan ke komputer. Tujuan yang ketiga itu meneliti kemampuan CNN dalam mengekstraksi fitur gambar untuk klasifikasi. CNN bisa dianalogikan seperti CNN itu seperti mata yang sangat tajam yang dapat melihat dan mengekstraksi pola atau fitur dari gambar. Jadi tujuan kita adalah meneliti sejauh mana kemampuan CNN ini dalam memahami detail gambar untuk menentukan angka yang benar seperti itu, Bu. Tujuan yang keempat, mendesain model atau arsitektur CNN yang efisien untuk pengelolaan data citra. Eh, kami tidak hanya membuat model CNN, tapi juga mendesain arsitekturnya agar efisien sehingga bisa bekerja dengan cepat dan akurat meskipun datanya besar. Tujuan yang kelima yaitu membandingkan hasil pelatihan dan pengujian untuk memastikan efektivitas model. Membandingkan hasil eh, setelah tadi model dilatih dengan data, kami akan mengujinya dengan membandingkan hasilnya. Ini untuk eh, memastikan bahwa model benar-benar memahami angka, tidak hanya hafalan dari data latihannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Daniel Siahaan. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Daniel Kesehatan dari Jepsi itu Prodi Ketika. Oke teman-teman, sebelumnya di sini saya menjelaskan bagaimana klasifikasi cara kerja dari codingan untuk klasifikasi sebuah objek dengan Python sama menggunakan Python. Oke, yang pertama itu ada Impersive itu NumPy SLP dan Informat Void.
Dan terdapat beberapa fungsi seperti fungsi untuk menghitung histogram dari gambar itu, calculate histogram dari untuk ini. Terus ada unit histogram untuk setiap channel warna. Di sini itu ada color yang mana BGR untuk B itu mewakili blue, untuk biru, G itu untuk green, dan untuk hijau, R itu red untuk merah. Terus kita masuk ke perhitungan dari untuk fungsi untuk menampilkan gambar dari histogram. Di mana fungsi yang dipakai itu merupakan show image in histogram, yang mana diambil dari pet dari gambar yang akan kita masukin nanti. Terus ada bentuk masuk histogram, gambar, dan pada akhirnya kita akan memasukkan pet dari gambar cincin tersebut, objek salah satunya. Oke, untuk sini sebagai contoh saya mengambil cincin ya sebagai objeknya, klasifikasi objek. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa sebelah kiri pada objeknya dan sebelah kanan itu histogram. Dapat kita lihat di histogram ini terdapat intensitas piksel dan jumlah piksel, di mana jumlah piksel tertinggi ini mencapai lewat dari 25.000 dan intensitas piksel sendiri sampai 250. Dapat. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang klasifikasi objek dan menggunakan Python. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ricky Valerian. Jadi di sini saya akan membahas kesimpulannya. Jadi proyek ini menggunakan metode CNN atau yang kita kenal juga adalah Convolutional Neural Network. Di sini CNN itu berfungsi untuk mengklasifikasikan citra tulisan tangan dari angka 0 sampai dengan angka 9 dengan memanfaatkan dataset MNIST, IST yang terdiri dari 70.000 gambar. Model ini berhasil mencapai tingkat akurasi hingga 90%. Teknologi ini memberikan berbagai manfaat seperti penghematan biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan kerja manual, kemampuan untuk memproses data dalam skala besar dengan cepat, dan juga potensi pengembangan lebih lanjut untuk aplikasi lain, seperti mendeteksi kerusakan buah. Tujuan utama dari proyek ini adalah mengevaluasi tingkat akurasi dari CNN, dan juga meneliti kemampuan model dalam ekstraksi fitur citra, merancang arsitektur CNN yang efisien, dan juga memastikan efektivitas model melalui perbandingan hasil pelatihan dan juga pengujian. Secara keseluruhan, proyek ini berfokus pada efisiensi dan juga akurasi dalam pengolahan data citra, memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemrosesan data pada domain klasifikasi gambar. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.